Kita jumpa lagi ya teman-teman. Jadi pada video kali ini aku mau review ya hasil pendapatan dividen saya untuk bulan Februari 2025. Dan untuk bulan yang sebelumnya ya, untuk Januari 2025, di situ saya nggak bikin video reviewnya karena memang di sini di bulan Januari 2025 saya nggak dapat pendapatan dividen alias 0 rupiah. Tapi meskipun begitu, di sini saya tetap menambah portofolio ya, atau memperkembang portofolio ya. Sebelumnya cuma di kepala 3 bulan Desember 2024, di bulan Januari di sini kepala 4. Buat yang baru datang di channel ini ya, jadi saya invest saham dan mengharapkan keuntungan dari dividen. Jadi di sini saya catat ya portofolio saham saya di aplikasi Google spreadsheet, dan saya setiap bulannya itu mereview hasil pendapatan dividen saya. Jadi dari sini saya akan tahu ya perkembangan dari pendapatan dividen saya setiap bulan dan juga total portofolio saya. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya ya. Kita ke detail dividen. Jadi di bulan Februari 2025 ini saya dapat dividen dari Mastercard dan juga Apple. Jadi sama ya semuanya, dan masing-masing 0,02 dolar. Jadi memang cukup kecil ya, karena memang di sini modal saya juga kecil. Tapi setiap bulan saya menambah kepemilikan saham saya. Jadi di sini totalnya di 0,04 USD, atau dalam bentuk rupiahnya itu 600 rupiah. Kita ke aplikasi peluangnya ya teman-teman. Jadi kita langsung ke saldonya di bagian sini. Saldo USD ya. Nah ini dia 0,04 USD. Dan kalau kita lihat di sini di bagian transaksi terakhir ya, transaksi terbaru, dividen diterima dari AAPL atau Apple sebesar 0,02 pada bulan Februari ya, tanggal 14. Kemudian Mastercard ya, dividen diterima dari MA atau Mastercard sebesar 0,02 USD di tanggal 8 Februari 2025. Di sini untuk yang Apple, di sini dividen besarnya di 0,25 ya, dan saham tercatat saya di 0,11, total dividen 0,02, pajaknya 15%, dan dividennya 0,02. Kalau yang Mastercard di sini dividen besarnya di 0,76, habis itu jumlah saham yang tercatat 0,05, total dividennya 0,03, pajak 15%, jadi net dividennya 0,02. Jadi langsung aja kita masukin di sini ya, Februari berarti kita masukin 600 rupiah. Kemudian kalian bisa lihat di sini total pendapatan saya ya, pendapatan dividen di 3000 aja. Dan bisa kita lihat di sini tambah ya satu kotak di sini atau satu batang. Jadi grafiknya bakal seperti ini. Habis itu kita masukin total portofolio saya ya. Kita ke dashboard. Portofolio saya sekarang ada di 5.600.000. Jadi langsung aja kita masukin 5.600.000. Kita coba geser ke bagian diagramnya ya. Diagram yang bagian total portofolio. Nah ini dia. Jadi sudah meningkat ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Memang di sini saya modalnya cukup kecil, tapi saya akan terus menambah kepemilikan saya setiap bulannya. Ya entah itu 500 sampai 1 jutaan, jumlahnya nggak nentu ya. Jadi yang sebelumnya cuman kepala 2, sekarang ada di kepala 5. Semoga aja terus berkembang sih ya. Untuk saham AS itu memang dividen yieldnya itu cukup kecil ya. Contohnya di Apple yang barusan saya dapatkan, itu yieldnya di 0,41%. Sedangkan untuk yang Mastercard di sini dia juga di bawah 1% kalau nggak salah. Iya ya, imbalasannya di 0,53%. Tapi yang saya suka ya dari saham AS itu, dia harganya terus naik dan juga dividennya itu terus ditingkatkan setiap tahunnya. Kita buka aplikasi Seeking Alpha ya.
Sebagai contoh di sini untuk saham Mastercard ya. Kita ke bagian dividen. Di bagian dividen. Nah, ini dia dividen summary-nya. Dividen yield-nya cuma 0,53%, tapi untuk payout ratio-nya ini cukup kecil di 18%. Jadi kalau misalnya dia mau meningkatkan dividennya cukup mudah, dan bisa kita lihat untuk growth atau pertumbuhan di 5 tahun terakhir ya, itu sebesar 14%. Jadi di sini dividen yield-nya, dividen pembagian dividennya itu setiap tahunnya itu terus meningkat, teman-teman. Tapi ada juga saham Mas yang tingkat growth-nya itu cukup kecil ya, di bawah 10%. Tapi menurut saya ya masih oke lah. Contohnya di saham Apple ini, kita ke dividen summary ya. Di sini dividen yield-nya bisa kita lihat tadi juga ada ya 0,41%, dan rasanya juga kecil ya 14%. Tapi ini juga kecil teman-teman. Growth-nya ya. Kalau payout ratio-nya kecil, ya kecil, itu berarti pertanda bagus teman-teman ya. Karena bisa meningkatkan dividen seterusnya itu, untuk meningkatkan dividennya cukup mudah. Tapi untuk growth-nya ini cukup kecil ya, di 5%. Tapi bagi saya nggak masalah, karena saham Apple itu menurut saya produk-produknya itu apa ya, unik gitu. Jadi di sini meskipun dividen yield-nya cukup kecil, tapi dengan growth yang cukup besar, di sini saya akan terus menunggu ya perkembangan dari pendapatan atau pembagian dividennya. Sebagai contoh di Mastercard yang sebelumnya tahun 2022 membagikan dividen 0,49, sekarang dividen besarnya di 0,76. Jadi sudah benar ya, growth tadi yang 5 tahun terakhir itu di angka 14% kalau nggak salah ya, di atas 10% itu besar. Sejauh ini untuk saham AS ini cukup bagus ya untuk capital gain-nya. Ini laba dan rugi belum terrealisasi itu di angka 5% ya. Jadi di sini banyak yang hijau untuk saham AS. Untuk Mastercard di sini 11% dan Apple di sini 5%. Dan yang lain juga banyak yang hijau, ada yang merah ya 2, yaitu dari saham TSM. Ini saham yang baru saya tambahkan ya, yang akan membagikan dividen di bulan Januari di tahun depan ya. Saya sudah masukin jadwalnya ya di Januari dan juga April. Jadi di tahun depan mungkin nanti kita akan dapat dividen untuk yang di bulan Januari. TSM di sini minusnya di 7% ya, dan juga Home Depot di angka 2%. Tapi keseluruhan sih banyak yang hijau ya. Bahkan di sini ada juga yang sampai 15% itu di saham Visa, dan di atas 10% di S&P Global. Oke, jadi cukup bagus ya untuk saham AS ini. Dan sayangnya untuk yang saham Indo nih ya, saham Indo ini cukup jelek ya. Kemarin saya baru bikin video nabung setiap bulan gitu. Ternyata harga sahamnya masih turun teman-teman. Kita coba ke saham Indo ya di aplikasi Stockbit. Ke portofolio. Nah ini dia. Bisa teman-teman lihat di sini untuk capital gain-nya ya, loss sebesar 11%. Untuk saham Indo saya ya, semuanya merah. Yang paling besar itu ada di MIDI ya. Jadi yang ini kepemilikan yang paling besar juga ya. Di MIDI minus 16%. Habis itu BRIS 12%, diikuti Auto 8%, SPC 7%, dan juga SMSM 6%. Bahkan kalau kita lihat dari IHSG-nya ya. Oh, salah. Kita kembali ke IHSG. IHSG ini cukup parah sih sekarang. Kita coba lihat 1 tahun ya. Ini dia grafik 1 tahun terakhir ya. Sebelumnya yang paling tinggi itu di 7.900, sekarang di angka 6.200-an. 1 tahun terakhir minus di 14%. Cukup menyedihkan sih ya. Grafiknya kayak gini. Ya semoga aja nanti kedepannya membaik ya teman-teman. Bahkan di 3 tahun terakhir juga minus 9%. Kalau kita bandingkan dengan S&P 500 ya,
Kita coba lihat di 1 tahun terakhir 14% minusnya ya. Kita coba bandingkan dengan S&P 500. Kita ke aplikasi peluang ya. Kita coba bandingkan dengan salah satu ETF S&P 500 yaitu SPY ya dari SPDR. 1 tahun terakhir di sini 17%. 1 tahun ya. Ini plus ya atau hijau 17%. Kalau yang ISG 1 tahun merah 14%. Di sini untuk all ya. All ini saya nggak tahu ya di aplikasi peluang apakah itu 5 tahun atau semuanya. Kita pakai Seeking Alpha aja ya. Kita coba cari SPY, SPY ya, SPDR. Nah, ini dia SPY ya. Saya di aplikasi Seeking Alpha 17% ya untuk 1 tahun terakhir. Dan untuk yang 5 tahun ini 100% teman-teman. Dan kalau untuk yang IHSG ya 15%. Jadi dari sini entah kenapa saya sekarang itu lebih suka saham ASI ya. Saham ASI itu produk-produknya itu dia mendunia ya. Dan cukup solid, dia perusahaan yang besar. Habis itu bagiin dividen 4 kali. Dan dividennya juga terus ditingkatkan. Return atau capital gainnya itu juga cukup tinggi. Bahkan di sini kita juga bisa dapat keuntungan yang lebih dari kurs juga ya. Sebagai contoh di aplikasi peluang ini, kita coba lihat di return portofolio di bagian ringkasan ya. Di sini tertera saya juga dapat keuntungan dari laba rugi selisih kurs besar 119.000 rupiah. Jadi cukup besar sih ya. Jadi di sini saya dapat keuntungan 2 kali ya dari capital gain, dari dividen yang terus ditingkatkan dan juga dari segi kursnya. Kalau yang di IHSG ini ya atau di saham Indo, capital gainnya cukup parah, dividennya juga nggak nentu ya, kadang besar kadang kecil ya gitu deh ya. Jadi ya itu aja teman-teman. Jadi di sini ya disclaimer ya, seperti biasa saya nggak bermaksud untuk ngajak teman-teman untuk membeli dividen apa yang saya beli ya. Nanti teman-teman bisa aja rugi kayak saya nih ya, loss sampai 11%. Jadi teman-teman bisa melakukan riset sendiri ya untuk pembelian sahamnya sendiri. Di sini saya juga, wah ini saya lupa ya. Jadi di sini saya juga bikin seperti ini supaya saya tahu. Kita masukin 600 rupiah di Februari. Jadi saya bikin bentuknya 2 ya seperti ini. Ini untuk melihat dari diagram seperti ini ya. Kalau yang satunya ini untuk saya biar saya lihat jumlah dividen di tahun berapa gitu, misalnya di tahun 2025, 2026 dan seterusnya, dan juga rata-rata dividen bulanan. Jadi di sini saya bikin 2 ini ya, seperti ini. Jadi di sini saya sudah masukin untuk bulan Februari. Jadi di sini bakal muncul ya total dividen untuk tahunan. Jadi kalau misalnya saya masukin di sini, misalnya 1000 ya. Jadi di bagian bawah dia bakalan sejumlah 1.600. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.